media ataupun wartawan yang telah berada hari ini. Adapun hari ini kita melakukan konferensi pers itu terkait dengan adanya 2 korban dugaan tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, LBH Medan secara resmi telah menerima kuasa dari istri langsung Pak Joko ya, sama abang dari Rudy Effendi. Diketahui bahwasanya kedua keluarga ini punya keluarga yang diduga meninggal di Polsek Sunggal. Informasi itu didapat dari keluarga juga terkait dengan adanya dugaan penyiksaan. Perlu kami jelaskan kalau kronologis dari kejadian ini adalah ketika Polsek Sunggal menangkap 8 atau 7 orang polisi gadungan yang disangkakan saat itu, dalam hal ini disangkakan dengan pasal 365 ayat 2, yaitu pencurian dengan kekerasan atau begal seperti itu. Untuk informasi kronologisnya, kalau untuk Bapak Joko itu meninggalnya tanggal 2 ya, tanggal 2 Oktober, yaitu 3 hari yang lalu. Dengan informasi dikabarkan dari pihak Polsek Sunggal mengabari melalui telepon ke ibu ya, ke adiknya. Adiknya kalau Joko ini sedang sekarat dan keluarga segera datang ke Bayangkara. Namun setelah sampai ke sana, pihak keluarga setelah mengetahui kalau si almarhum Joko telah meninggal dunia. Dan yang diketahui dari informasi yang kita ketahui, itu diduga meninggal sebelum di rumah sakit, diduga meninggal di tahanan. Akibatnya apa? Faktor penyebabnya apa? Dugaan sementara itu adalah penyiksaan yang memang diketahui keluarga ini dari mulut langsung almarhum semua itu masih menjenguk. Jadi penangkapan yang dilakukan Polsek Sunggal ini dilakukan pada tanggal 9 September. Setelah tanggal 9 September, tanggal 26 September meninggal Rudy Effendi. Yang diketahui meninggal juga diduga di dalam tahanan. Informasi dari keluarga akan begitu. Dan setelah itu tanggal 2 Oktober lalu meninggallah Joko. Pihak keluarga dalam hal ini merasa sangat kecewa dan merasa sangat dihilangkan ketidakadilan itu kepada mereka. Kenapa? Seharusnya ketika memang keluarga orang ini salah, itu harus dituntut sebagai mana hukum yang berlaku begitu. Kalau memang dia salah, diadili. Tapi ini meninggal sebelum diadili. Oleh karena itu, LBH Medan hari ini tanggal 5 Oktober telah menerima laporan resmi dan telah membuat surat kuasa juga, serta menerima surat pernyataan dari pihak keluarga akan melakukan tindakan hukum, yaitu pertama yaitu meminta kepada Kapolda untuk mengusut tuntas kasus ini, dan rencananya akan membuat pengaduan terkait dugaan tindakan penyiksaan yang menyebabkan kematian. Dalam hal ini bisa dikategorikan pembunuhan. Kalau untuk kedua korban saat ini telah dikuburkan, dan kejanggalan terkait masalah ini adanya luka-luka. Kalau untuk Joko ada luka di kepala ya, luka di kepala dan dadanya sakit. Kalau untuk di Rudy, biru lebam-lebam saat dimandikan juga diketahui. Hal ini membuat LBH merasa perlu untuk turun dalam segi keadilan. Oleh karena itu LBH memandang kalau ini adalah dugaan penyiksaan dan telah melanggar Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28A, pasal 28D, 28G dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 pasal 31, yaitu setiap orang bebas dari siksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, dalam hal mempertahankan hidupnya, patut keluarganya ini untuk membuat laporan polisi ataupun pengaduan, karena ini banyak kejanggalan. Oleh karena itu kami juga LBH Medan melalui rilis ataupun konferensi pers ini meminta kepada Kapolda untuk mengungkap ini, karena bukan sekali ini aja. Kalau masih ingat dan segar di ingatan kita, sekitar bulan Agustus atau September kemarin, Rudolf Simajuntak itu meninggal. Itu tahanan Polrestabes kasus narkoba yang diduga meninggal di tahanan akibat kita ketahui itu disiksa. Mungkin itu yang bisa kita paparkan dari LBH Medan. Kita berharap kawan-kawan wartawan